Alkimia merupakan cikal bakal lahirnya kimia modern yang dicetuskan oleh salah seorang ilmuwan muslim, yaitu Jabir bin Hayyan. Beliau bersama dua orang muridnya melakukan percobaan-percobaan yang menghasilkan sebuah keilmuan baru pada pertengahan peradaban Islam. Dengan mengadopsi ide-ide baru dari ilmuwan muslim dan filsuf Yunani, para ilmuwan barat mengembangkan konsep alkimia melalui percobaan di laboratorium untuk menghasilkan kerangka dasar pengetahuan. Percobaan tersebut berhasil memicu teori berdasarkan pada pengetahuan yang disebut sebagai hukum dasar kimia. Menurut J.M. Nelson tahun 2009, sains dan agama memiliki hubungan yang absolut dan tidak terbatas. Ilmu pengetahuan dapat menjelaskan fenomena alam secara rasional dan logis. Kimia adalah ilmu yang mempelajari rumpun ilmu pengetahuan alam sehingga tampak materialistis. Domain studi Islam bidang studi empiris juga berkaitan dengan iman supranatural dan kepercayaan umatnya. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berurusan mengenai hamba dan Tuhannya, tetapi juga secara empiris terkandung dalam fenomena yang dipelajari sains sebagai pesan keberadaan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fikria dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai integrasi hukum dasar kimia dengan nilai keislaman. Khususnya saya akan membahas tentang integrasi hukum perbandingan tetap dengan kodo dan kodar. Hukum perbandingan tetap pertama kali dicetuskan oleh salah seorang ilmuwan kimia yang bernama Joseph Louis Proust. Beliau merupakan ilmuwan asal Prancis. Nah, hukum ini disebut juga sebagai hukum Proust. Proust melakukan serangkaian penelitian mulai dari tahun 1797 sampai dengan tahun 1804. Ketika Proust mengemukakan pendapatnya mengenai hukum perbandingan tetap, belum ada konsep yang jelas mengenai senyawa kimia. Contohnya seperti air adalah H2O. Nah, hukum ini memiliki kontribusi yang cukup besar untuk menentukan suatu unsur menjadi senyawa. Hukum perbandingan tetap atau disebut juga dengan hukum Proust menjelaskan bahwa setiap senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur yang memiliki perbandingan massa yang tetap atau sama, tetapi terdapat pengecualian pada unsur-unsur tertentu. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa menyaksikan video berikut ini. Joseph Louis Proust adalah seorang ahli kimia Perancis. Ia mendalami analisis kimia dan menjadi terkenal setelah menemukan hukum perbandingan tetap untuk senyawa. Sebagai ilustrasi, berikut adalah tabel hasil reaksi antara sejumlah besi dan belerang dalam pembentukan besi sulfida. Pada kondisi 1, 0,21 gram besi dan 0,12 gram belerang bereaksi membentuk 0,33 gram besi sulfida. Semua reaktan habis bereaksi tanpa sisa. Pada kondisi 2, 0,32 gram besi dan 0,16 gram belerang bereaksi membentuk 0,44 gram besi sulfida. Reaktan yang tersisa adalah 0,04 gram besi. Seandainya massa awal dari besi dikurangi sebesar 0,04 gram, maka 0,28 gram besi akan habis bereaksi dengan 0,16 gram belerang. Pada kondisi 3, 0,35 gram besi dan 0,25 gram belerang bereaksi membentuk 0,55 gram besi sulfida. Reaktan yang tersisa adalah 0,05 gram belerang. Seandainya
massa awal dari belerang dikurangi sebesar 0,05 gram, maka 0,35 gram besi akan habis bereaksi dengan 0,20 gram belerang. Nah, sekarang kita telah mendapatkan 3 kondisi di mana semua reaktan habis bereaksi. Perhatikan perbandingan massa antara besi dan belerang. Ternyata nilai 7:4 adalah tetap. Artinya, dalam pembentukan senyawa besi sulfida, perbandingan massa besi dan belerang yang dibutuhkan adalah 7:4. Dalam bahasa yang sederhana, perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Sekarang perhatikan lagi tabel semula. Bagi semua massa besi dengan 7 dan massa belerang dengan 4. Ternyata, jika nilainya sama, maka kedua reaktan akan habis bereaksi. Sedangkan, jika nilainya tidak sama, nilai yang paling kecil akan habis bereaksi terlebih dahulu. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih menyelesaikan soal berikut. Perbandingan massa karbon terhadap oksigen dalam senyawa CO2 adalah 3:8. Jika digunakan 18 gram karbon dan 40 gram oksigen, berapakah senyawa CO2 yang terbentuk dan sisa bereaksi? Baiklah, tahap pertama adalah bagi setiap massa bereaksi dengan pembandingnya. Dari sini, 5 adalah nilai yang paling kecil, sehingga oksigen akan habis bereaksi terlebih dahulu. Sedangkan massa karbon yang bereaksi hanya nilai terkecil, yaitu 5, dikali dengan pembanding dari unsur. Untuk karbon adalah 3. 5 dikali 3 sama dengan 15 gram. Karena yang tersedia adalah 18 gram karbon, maka sisa karbon yang tidak bereaksi adalah 18 minus 15 sama dengan 3 gram. Nah, massa CO2 yang terbentuk adalah 15 plus 40 sama dengan 55 gram. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, kalian bisa lebih paham kan? Jadi, hukum Proust atau hukum perbandingan tetap ini sangat membantu peneliti dalam melakukan suatu pengukuran. Pengukuran yang dimaksud di sini yaitu ketika seorang peneliti ingin membuat suatu senyawa, mereka memerlukan massa unsur-unsur penyusun si senyawa tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hukum Proust merupakan perbandingan massa unsur-unsur penyusun senyawa adalah tetap atau sama. Oh iya, kalian tahu nggak sih hukum Proust atau hukum perbandingan tetap ini sangat erat hubungannya dengan hukum yang berlaku di alam semesta ini, yaitu segala sesuatu yang ada di alam semesta ini telah ada yang mengatur dan diciptakan sesuai dengan fungsi dan ukurannya masing-masing. Dalam Islam, Allah telah menciptakan segala sesuatunya sesuai dengan porsinya. Salah satunya yaitu kodo dan kodar, yang mana kodo dan kodar setiap manusia berbeda-beda sesuai dengan apa yang telah dituliskan dan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kodo dan kodar merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita imani dan kita yakini sebagai umat Islam. Nah, untuk beriman kepada kodo dan kodar, Allah telah menuliskan dalam firman-Nya, yaitu Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min. Kodo dan kodar merupakan dua hal yang berbeda. Kodo memiliki arti dalam bahasa yaitu hukum Allah, ketetapan Allah, dan keputusan Allah. Sedangkan menurut istilah, kodo merupakan hukum, ketetapan, dan keputusan yang datangnya dari Allah sejak zaman azali. Kodo sendiri diartikan sebagai segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum datangnya kehidupan. Nah, kodo bisa berupa kebaikan maupun keburukan, bisa berupa hidup maupun mati. Allah telah menuliskan dalam firman-Nya yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 210.
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Sedangkan menurut bahasa, qadar memiliki arti penentuan atau kepastian Allah. Menurut istilah, qadar memiliki arti sebuah penentuan yang sudah pasti ditentukan oleh Allah sejak zaman azali. Artinya, qadar merupakan segala sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 21. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Nah, pentingnya kita beriman kepada qada dan qadar. Kita akan selalu diberikan rasa syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, selalu diberikan rasa optimis, dijauhkan dari sifat sombong, dan selalu diberikan ketenangan jiwa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika sesuatu menimpamu, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya aku melakukannya, niscaya akan demikian dan demikian. Tetapi ucapkanlah, sudah menjadi ketentuan Allah, dan yang dikehendakinya pasti terjadi." Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai integrasi hukum perbandingan tetap dengan qada dan qadar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.